We have a job to do, boys. Yo, what is up guys, Arka here and welcome back to another video. Dan di video kali ini gua akan nge-rate Survivors dari Forsaken guys, ya, dari pandangan Survivor dan juga dari pandangan ini deh, dari Killers ya. Sebentar. Ya, kita langsung saja ya guys ya. By the way, ini gua yang bikin enggak deh. Gua kira soalnya ada nama lain ya, dimana ada titlenya itu Forsaken character would you run over. Waduh lah. Kayak kita mulai yang pertama nih guys ya. Ada Elliot. Nah, menurut juga sih Elliot ini bagus banget ya, soalnya kadang dia support yang benar-benar helpful banget, tetapi hanya untuk orang di tangan orang yang tepat. Ya nggak apa-apa kalau misalkan lo masih newbie. Elliot ini juga lumayan bagus ya. Dan tentu saja dari pandangan killer ini benar-benar ngeselin banget karena bisa nge-heal survivors lain, apalagi jika sedang misalkan nih lu sebagai killer dan lu ngejar orang. Si Elliot tuh lempar pizza dan itu pas banget. Kayak buset, bisa-bisanya loh kemakan pizzanya ya, nge-heal survivornya. Lu punya sedetik aja harus nge-hit survivor yang lu kejar agar nggak jadi di heal, nggak jadi ke heal gitu. Soalnya kan kalau udah makan pizza terus ke hit sama killer ya, regenerationnya itu hilang guys. Oke, gua kasih ini tier S deh, gua tier S. Next ada noob. Nah, sebenarnya sih noob itu kan adalah survivalist, tapi jujur ya, kalau gue dari pandangan survivor, menurut gue nih orang antara dua kemungkinan. Yang pertama, dia ini nggak ngebantuin ya, itu dia. Soalnya entah kenapa rata-rata orang yang pakai noob itu nggak bantuin gitu, atau enggak ya memang mereka bantuin tetapi juga at the same time kalau misalkan lu nggak jago ataupun ya lu lagi dikejar sama killer, lu pokoknya udah lu inisiatif sendiri untuk bisa survive dari killer daripada. Soalnya si noob ini juga nggak bisa membantu banyak ya kalau misalkan lu lagi dikejar gitu. Kecuali kalau misalkan nih, gue juga ada trik pakai noob, bahwa kalau misalkan lu pakai sled skin di tempat-tempat kayak misalkan nih kayak tempat, tahu gak sih di apa tuh, tempat Planet Boss ya namanya. Kan ada tuh kayak tempat kecil atau rumah kecil. Nah, itu kan cuman satu way ya, one in way, lewat pintu. Nah kalau misalkan ada seorang survivor yang mengejar mengejar survivornya lagi kabur dari killernya, terus masuk ke rumah kecil tersebut. Nah, sebelum killernya masuk, lu langsung ke depan pintunya dan minum sled skin potionnya gitu. Nah, oke. Overall gua kasih ini sih apa ya, gue banyak taruhnya D. Soalnya rata-rata orang pakai noob juga pada jarang sih, bukan cuman juga jarang, dan sekalinya pakai benar-benar nggak berguna banget gitu. Sama juga sih sama ini juga sama nih. Oke, gue kasih CD ya, C aja. Soalnya nggak terlalu bantu survivor lain gitu. Soalnya namanya dia juga survivalist ya guys ya, makanya itu. Soalnya gini guys ya, kalau kan survivor maksudnya kan Forsaken itu juga kalau misalkan lu dalam tim survivor itu adalah ya kerjasama gitu. Jadi sebisa mungkin lu bisa membantu orang lain dan orang lain membantu lu gitu. Jangan inisiatif sendiri gitu. Tapi sebisa mungkin kalau sebagai survivalist, lu inilah apa namanya tuh, benerin generators, atau enggak kalau misalkan teman lu lagi dikejar, lu inisiatif untuk ngelindunginya gimana sebagai noob gitu. Kalau menurut gue sih kayak bukan gini ya, maksudnya ya, bentar-bentar lu punya slide skin terus lu ke depannya gitu, enggak kayak gitu. Maksudnya kalau misalkan lagi dikejar terus apa ya, ngehit blok killersnya, maksudnya kayak di belakang misalkan nih Shared Skill lagi dikejar dan ada killer di sini. Nah, lu inisiatif
untuk untuk apa sih counter counter sih yang pokoknya ngehalangin si killernya lah ya. Yang pasti adalah lu kena damage ya, dan kalau misalkan darah lu udah low ya pergi dan cari bantuan sih. Oke, overall yaudahlah gua kasih C aja ya guys ya, soalnya benar-benar nggak berfungsi banget si noob ini. Next ada, wah ini sih. Oh enggak, ini dulu ya, soalnya tadi gua taruhnya kan dia di sini guys ya. Oke, Shadletsky menurut gua sih jujur ya, ini menurut pendapat gua aja ya, Shadletsky ini adalah sentinel yang paling cocok untuk player newbie. Kenapa? Karena kalau terkadang kan kalau player newbie kan agak susah ya, kalau misalkan gimana sih cara ngejoke atau kabur dari killernya, terkadang nggak hafal juga mapnya yang nah menurut gua sih cocok itu adalah si Shadletsky ini. Dan dia juga gak hanya punya pedang, dia juga punya ayam, jadi bisa nge-heal juga 40 health ya itu guys. Jadi menurut gua sih Shadletsky ini lumayan bagus ya. Dan kalau lihat Shadletsky benar-benar harus predik banget lah ya kalau kapan dia menyerang. Soalnya berapa detik sih kalau misalkan nyerang, kalau seingat gue sih mungkin 3 detik lah, 3 detik lu kena stun dari Shadletsky ini. Dan menurut gue sih menjadi Shadletsky ataupun untuk mempredik serangan dari Shadletsky harus benar-benar pintar-pintar lah gitu, harus punya predik. Jadi menurut gua sih gua taruh di A kali ya, soalnya kan agak susah sih, soalnya kan hitboxnya juga kecil dan lu harus pintar-pintar lah pakainya gitu. Pokoknya kalau killernya udah deket gitu terus langsung sering track gitu. Oke, next ada two time. Oke, kalau dari pandangan killer bener-bener sih ini udah ngeselin banget ya, apalagi kalau misalkan lu lagi ngejar tiba-tiba nggak ada angin nggak ada apa, lu ketusuk dari belakang ya. Kalau jadi survivor bener gua mempunyai tim dari two time itu bener-bener sangat bagus ya. Tapi kalau jujur ya, gue sekarang lagi mencoba mendapatkan milestone dari two time ini, dan benar-benar agak susah sih untuk menggunakan two time ini ya. Meskipun orang-orang pada kelihatannya gampang, lu lagi lari nih tiba-tiba mundur strak gitu ditusuk dari belakang. Enggak guys, itu agak susah lah ya pakai two time ini. Nah menurut gua sih overall two time ini sangat ngeselin dan juga sangat bagus untuk tim. Gua kasih di S ya. Apalagi lebih parahnya nih ya, kalau misalkan dia masuk LMS, dia udah pasti respawn dengan health 110. Oh wow, oke, makin ngeselin banget tuh. Oke, kok A atau S ya? Gue sih S. Oke, next guess. Aduh, gimana nih ya? Oke, gimana nih? Dari pandangan gue ya, selama gue main ya, orang yang pakai guess itu rata-rata bener-bener gak bisa ngepredik. Serius dah. Lu pada kalau main pakai guess itu yang bener dah. Oke. Tapi jujur ya, gua bermain sebagai guess juga kesusahan karena benar-benar masih gak bisa predik loh. Itu dia. Cuman apalagi orang-orang yang pakai milestone 4 gitu kan, kayak nggak masuk akal. Lu udah punya milestone 4 tapi kagak bisa ngepredik killernya gitu. Harusnya sih lu pada tahu lah ya mekanik dari punya strategi lah untuk bisa menggunakan bloknya gitu. Dan yang pasti yang paling OP-nya yaitu tonjokannya sampai berapa detik, mungkin 4 detik ya atau enggak 5 detik tuh, lumayan lama. Jadi sangat worth it untuk orang menggunakan si gas ini. Kalau dari pandangan killer sih emang hati-hati aja sama si gas ini. Cuman agak kocak aja tiba-tiba lu datang si gasnya udah ngeblok. Padahal lu udah tahu atau udah ngepredik lah kalau misalkan si gas ini bakal ngeblok gitu tiba-tiba. Oke, overall gue kasih B. Kenapa? Ya B lah, B. Kenapa? Karena benar-benar susah ya guys ya. Tapi juga good ya, sangat bagus
untuk di tim, asalkan playernya jago lah. Itu aja sih. Next 007 gua sedih. Gimana ya? Oke, ini salah satu survivor yang egois lagi ya teman-teman. Kenapa? Karena begini loh, ada dua tipe player yang menggunakan si 007 ini. First of all, dia kalau misalkan ya LMS udah pasti ya benar-benar ngeselin banget ya, apalagi dia punya clone gitu. Yang pasti orang-orang pakai 007 ya survivalis, sebagai survivalis ya menghindar gelut sama si killernya gitu. Nah, untuk orang yang kedua yaitu orang kalau misalkan pakai 007, mereka membantu. Gimana cara bantunya? Yaitu dengan ngeblok, sama kayak tadi gua jelasin dari noob, yaitu ngeblok serangan dari killernya gitu. Jadi alhasil yang kena itu si klonnya, bukan si 007 yang asli gitu. Dan ada satu mekanik mungkin kalian udah tahu lah ya, kalau misalkan udah LMS dan si 007 ini udah darahnya udah tinggal sedikit, lu bisa ngetrik dengan cara apa ya, pokoknya kalau misalnya lu udah dikejar, pokoknya lu cepat lah nih, tangannya harus fast hand, tuh ngadep belakang terus langsung ngeluarin clone. Nah otomatis kan kayak kalau sebagai killer kan udah intens banget ya, pokoknya harus ngehit aja si 007 ini. Nah kalau misalkan lu ngehit clone-nya, otomatis kan kalau soalnya clone itu kan menyesuaikan dengan kondisi dari 007 ini. Kalau misalkan 007-nya ini darahnya sedikit, maka clone-nya juga sedikit. Nah alhasil kalau misalkan si killernya ini ngehit si clone-nya 007, yang pasti ya benar-benar ngeselin ya, karena udah LMS ditambah animasi ngekill dari 007, animasi killnya ya. Nah itu bakal ngeselin banget tuh, jadi agak lama LMS-nya gitu. Oke, tapi meskipun begitu gue sih rata-rata aja ya ngelihat orang pakai 007 itu seringnya itu ya begini ya, nggak terlalu membantu. Paling ngebantunya pas ini ya, pas generator doang sih, itu aja. Ya memang sih mereka sangat berfungsi banget sama apanya tuh generator, tapi kalau udah 1 menitan dan ada orang yang dikejar, benar-benar nggak bisa membantu ya teman-teman. Next, we got support. Ada builderman ya teman-teman. Nah menurut gue sih gue kasih di A. Kenapa di A? Jujur, ini orang emang ngeselin banget kalau misalkan jadi killer dah. Maksudnya gua kalau misalkan seseorang menjadi killer terus menghadapin nih orang apa coba ngadapin si builderman ya. Nah builderman ini ada 2 skill yang benar-benar bermanfaat banget bagi survivor. Ada dispenser yang dimana bisa nge-heal darah survivor selama 1% setiap detiknya, mungkin 1 detik lah gitu. Nah lalu skill 2-nya dia itu bisa bisa nge-build turret. Nah turretnya ini yang bikin ngeselin adalah bisa membuat lu slow kalau lu killer ya. Nah meskipun gak hanya itu dia, kalau damage sih nggak terlalu penting ya, yang penting slownya itu loh. Pokoknya kalau jadi builderman ini benar-benar harus pinter lah naro turretnya gitu. Kayak jangan please ya, kalau please guys, ini gue udah sering banget orang-orang pakai builderman. Lu kalau pakai builderman itu jangan taruh turretnya itu di jalan gitu. Maksudnya gimana bang? Oke, gini gue contohin. Jadi misalkan nih ada pintu nih, misalkan pintu. Nah gak ada angin, gak ada apa, si orang yang pakai player yang pakai builderman malah taruh survivor malah taruh turretnya itu di tengah gitu. Jangan gitu guys, itu gak bagus banget. Soalnya yang jelas ya sama aja dong kayak lagi dikejar nih, misalkan lu lagi dikejar, ada turret, nah kan lewatin pintu ya, hasil killernya juga bisa ngehit dong si
turretnya, dan hal hasil juga sama aja, nggak terlalu bermanfaat banget kalau misalkan di tengah gitu. Kalau gue saran sih ya, itu taruh turret itu di pojok-pojokan gitu, biar killernya aduh ini wah karakter gue jadi pelan nih. Nah dia kan harus ke corner gitu, jadi kan untuk meminimalisasikan bahwa survivor tersebut yang sedang dikejar chance-nya kena kill bakal di kill itu low, jadi low. Makanya menggunakan Builderman ini sangat bermanfaat gitu, apalagi apalagi dispensernya tuh makanya gua taruh di A. Kenapa nggak di S, padahal kan bagus ya? Karena gua taruh di A karena sering Builderman ini emang menjadi sosok survivor yang juga salah satu list survivor yang harus di kill secepat mungkin, makanya gua taruh di A, itu dia. Tapi overall ini benar-benar bagus banget ya teman-teman. Next ada Duskar. Oke, gua sih jujur ya nggak terlalu jarang banget bermain sebagai Duskar, tapi gua taruh di B aja kali ya. Oke, kenapa gua taruh di B? Karena gini loh guys, Duskar mungkin yang ngeselinnya itu pas ini ya, pas kalau ngasih shield ke survivor yang sedang dikejar gitu. Dan itu oke, gua taruh di A aja deh, soalnya itu bermanfaat. Gak hanya itu, dia juga punya zap. Kalau misalkan kena si survivornya, alhasil ngasih speed ya, survivor yang sedang dikejar itu ngasih speed. Kalau misalkan kena si killer, maka killernya itu bakal kena slow 3 selama 1 detik gitu. Kayak wow, oke, that is amazing. Dan jujur sebagai, kalau menurut gue ya, gue sih udah ngerasain duluan kalau sedetik aja gitu. Kalau misalkan menjadi player yang menggunakan Duskar itu, please ya tolong teman-teman, kalau misalkan kalian kena shield itu jangan apa ya, jangan ke belakang tembok gitu. Lu bisa gak sih di lapangan aja gitu kan? Kalau misalkan lu kena hit ya harusnya aman, kecuali kalau misalkan lu di belakang tembok ya shieldnya bakal off gitu. Itu guys ya, dan itu ya 2 skill aja tuh. Dan menurut gue sih oke, gue taruh di A ya, soalnya ini sangat bagus. Oh ya, gak hanya itu, Duskar ini dia kan melayang ya, jadi gak ada suara footstep sama sekali gitu, and that is amazing. Oke, next is we got Tap. Nih ya, jujur ya teman-teman, gue main sebagai killer nih lawan, kalau ada orang ini gue sebisa mungkin nge-kill orang ini secepat mungkin ya. Kenapa? Ngeselinnya itu lumayan parah banget ya, luar biasa banget, karena dia itu mempunyai item yang bernama Subspace Trip Mine. Ya dimana kalau misalkan kena killer tersebut itu kena apa ya, kalau di Minecraft mod itu namanya perplexity. Jadi layar lu itu otomatis kayak ke inilah apanya, kegeser otomatis, dan vision lu, pandangan lu juga bakal blur dan benar-benar silau gitu. Emang kacau bro. Gak hanya itu, dia juga ada tripwire yang misalkan kalau lu injak kena slowness gitu, dan nampilin outline merah ke survivor lain kalau misalkan lu kena tripwire-nya gitu, dan lokasi lu ketahuan gitu. Wow. Dan menurut gua sih menjadi, kalau misalkan jadi tab ini benar-benar berhati-hati banget ya. Apalagi oh my gosh, ini orang punya 100 health lagi, meskipun mempunyai skill ngeselin tersebut ya. Gua kasih ke tier S deh, soalnya bener-bener deh kacau. Oke, next. Wah udah sih. Asa gua perlu jelasin, tapi ini tergantung guys. Kalian kalau misalkan beruntungnya, kalau nggak terlalu beruntung ya percuma juga gitu. Oke, gue jelasin aja ya kali ya. Oke, jadi kalau chance ini, gue jujur ya, gue itu sering banget menggunakan chance, apalagi sekarang udah level 100 ya temen. Oh ya, Seletsky juga udah level 100 karena ya tanggung aja gitu. Nah, kenapa menurut gue ini salah satu survivor favorit gue dan paling the best? Karena
ya itu bisa nembak jarak jauh gitu. Nah tapi sayangnya karena update yang terbaru, lo nggak bisa nembak tembus tembok lah. Padahal dulu itu bisa loh, tapi sekarang nggak. Sayang sekali. Nah bener-bener ngeselin banget deh kalau misalkan lu pakai ini dan lu pakai ini dan lu ngeliat killer, lu bener-bener bisa nge-cancel skill apapun dia. Misalkan nih Kulkin lagi menggunakan walk speed override, terus lu tembak ke si Kulkin, udah otomatis ke cancel gitu. Nah terus ada si siapa namanya 1X pakai mass infection, tapi sebelum dia meskipun udah di ini ya, udah ditembak ya, kalau misalkan lu stun, mass infectionnya ngilang. Terus apa lagi? Ini nih Jondo. Kalau misalkan dia pakai durinya tuh, lu bisa nge-cancel meskipun udah setengah jadi gitu. Kayak wow, oke, keren banget. Tapi minusnya hanya satu. Lu nggak tahu apakah lu bakal mati gara-gara skill lu sendiri atau ya nggak bakal mati, cuman di function. Soalnya senjatanya itu emang agak kocak ya. Pokoknya kalau misalkan nembak, ada chance bisa nembak, bisa meledak, dan juga bisa malfunction. Nah itu dia tuh. Jadi ya hoki-hokian aja gitu pakai chance. Dan menurut gue nih asik, keren banget nih orangnya. survivor yang paling the best sih menurut gue. Oke, jadi itu dia semua killers lagi. Semua survivor yang menurut gue sangat bagus ya teman-teman. Tapi ini ada yang kurang gak sih? Kayaknya enggak deh. Oh ya, nanti kan juga ada survivor baru yang bernama Veronica, yang mana dia menggunakan skateboard untuk, kayaknya sih kalau menurut gue ya, dia tipe-tipe survivalist. Soalnya kalau dia hanya punya skateboard, oke, berarti dia cuma survivalist yang bakal gue taruh di C lagi. Oke, ya udah ya teman-teman semuanya, untuk videonya sampai di sini dulu. Seperti biasa, jika kalian suka jangan lupa untuk like dan subscribe pada videonya, soalnya sangat bantu dan sangat keren. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng belnya supaya tidak ketinggalan video yang terbaru. Dan ya, kita ketemu lagi di next video, and I'll see you later. Bye bye.